wabarakatuh. Saya Helena Octaviana, NPM 0651220005 dari kelas A, mengikuti mata kuliah Text Mining. Nah, berikut saya akan mempresentasikan hasil dari analisis topik modeling untuk bagian 3 studi kasus, dan saya memilih melakukan analisis topik modeling ini menggunakan ulasan dari suatu game yang bernama Airplane Chefs pada Google Play Store. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan dulu bagaimana tugasnya. Yang pertama, lakukan eksperimennya dengan data teks yang bisa dipilih salah satu, seperti kumpulan berita online, ulasan produk, ataupun dokumen akademik dan atau abstrak jurnal. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pre-processing yang termasuk cleaning, tokenisasi, stop word removal, dan lain-lain. Yang kedua, menerapkan metode LSA dan LDA. Yang ketiga, visualisasikan hasil topik, misalnya top words per topik dan distribusi topik per dokumen. Nah, selanjutnya bandingkan hasil dari kedua metode, dari metode LSA dan LDA, mana yang lebih interpretatif dan sesuai dengan konteks data. Yang kelima, berikan interpretasi dan kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Nah, awalnya pertama-tama di sini saya menggunakan ulasan dari games Airplane Chefs dari Google Play Store, dan saya hanya mengambil ulasan yang berbahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan jadi datanya udah saya ambil dulu. Nah, selanjutnya di sini kita install dan import library yang dibutuhkan seperti NLTK, Pandas, NumPy, dan Ray. Nah, selanjutnya jika sudah berhasil, maka kita masukkan data yang akan diolah. Di sini menggunakan data Airplane Chefs review yang sudah saya ambil sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kolom konten, di mana kolom konten ini berisikan ulasan dari user. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita mulai melakukan pre-processing. Yang pertama, di sini kita menggunakan stop words English. Lalu pre-processing yang dilakukan adalah lowercase, terus hapus karakter yang bukan huruf, selanjutnya tokenisasi sederhana dengan split. Nah, data yang sudah di cleaning itu dibuat menjadi cleaned review. Nah, misalnya seperti ini. Dari ulasan yang sebelum di cleaning itu misalkan ada nice, but I hope it's offline. Nah, data yang sudah di cleaning dengan stop words lowercase dan menghapus yang non huruf dan tokenisasi, hasilnya adalah nice, hope, offline. Nah, yang terlihat sudah di cleaning itu adalah tidak adanya karakter yang bukan huruf seperti ini. Di sebelumnya kan ada tanda koma. Nah, hasilnya koma yang sudah terhapus, dan but, I, dan it's itu juga terhapus untuk hasil yang sudah dilakukan pre-processing. Nah, selanjutnya kita masuk ke model analisisnya. Yang pertama, saya melakukan analisis dengan model LDA. Selanjutnya membuat DTM.
dengan data yang sudah di cleaning tadi sebelumnya dengan nama datanya itu cleaned review. Nah, di sini kita melakukan proses untuk melakukan analisis topik modelingnya menggunakan LDA dengan 5 topik yang akan dipilih dan menampilkan 10 kata yang sering muncul di tiap topik. Nah, contohnya seperti ini. Pada topik 1 itu hasilnya ada game, fuel, play, get, much, need, love, level, really, dan games. Topik 2 kata yang sering munculnya itu ada game, good, nice, love, like, playing, app, play, super, can't. Lalu topik 3 kata yang sering muncul itu ada game, play, games, money, great, want, time, get, can't, ads, dan sampai topik 5. Nah, selanjutnya kita melakukan visualisasi top words per topik pada model LDA. Nah, hasilnya seperti ini. Pada masing-masing topik dari topik 1 sampai topik 5. Dilihat bahwa pada topik 1 pada metode LDA bobot kata yang paling besar itu mencapai di atas 80 pada kata game. Lalu pada topik 2 kata game juga menduduki peringkat teratas. Lalu topik 3 dan topik 4 juga masih sama. Kata game menduduki paling atas dan pada topik 5 paling atas yang sering muncul itu katanya adalah fun. Dengan bobot katanya itu lebih dari 40. Nah, berikutnya adalah visualisasi word cloud untuk masing-masing topik LDA dari topik 1 sampai topik 5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada topik 1 word cloud kata yang sering muncul adalah game. Lalu disusul dengan fuel, play, dan lainnya. Lalu pada topik 2 di sini juga sama, masih game untuk menduduki posisi yang pertama sampai topik 4 dan topik 5 adalah fun. Lalu selanjutnya ini adalah distribusi topik per dokumennya. Dari topik 1 sampai 5 di mana dari topik 1 sampai topik 5 ini memiliki jumlah dokumen yang berbeda. Topik 1 memiliki mencapai jumlah dokumen lebih dari 100 namun kurang dari 120. Pada topik 2 memiliki jumlah dokumen 140 kurang lebih. Lalu pada topik 3 memiliki jumlah dokumen di atas 80 namun di bawah 100. Pada topik 4 kurang lebih memiliki jumlah dokumen 100. Pada topik 5 memiliki kurang lebih 60. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke metode LSA. Di mana untuk metode LSA ini menggunakan TF-IDF factorization untuk mengambil 1000 kata paling penting dan menggunakan data yang sudah di cleaning atau yang sudah dilakukan pre-processing sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mengambil 5 topik menggunakan metode LSA dengan 10 kata teratas yang sering muncul. Hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan top words per topiknya untuk metode LSA. Di sini dapat dilihat bahwa bobot kata untuk topik 1 LSA
ini ada di 0,5 untuk kata fun. Lalu pada topik 2, kata fun juga menduduki kata yang paling sering muncul dengan bobot katanya lebih dari 0,7. Selanjutnya ada kata love yang sering muncul pada topik 3. Lalu selanjutnya ada kata nice yang menduduki peringkat pertama pada topik 4. Lalu ada kata nice lagi untuk kata yang sering muncul di topik 5. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi word cloud untuk masing-masing topik LSA mulai dari topik 1 hingga topik 5. Berikut tampilan visualisasi word cloud-nya sampai topik 5. Nah, selanjutnya kita akan mendistribusikan topik per dokumen untuk LSA. Di sini untuk topik 1 sampai topik 5 memiliki jumlah yang sangat jauh kedudukannya. Misalkan pada topik 1 ini memiliki jumlah dokumen lebih dari 350. Topik 2 memiliki jumlah dokumen kurang dari 50. Topik 3 juga memiliki jumlah dokumen kurang dari 50. Topik 4 di atas 50 tapi di bawah 100. Topik 5 juga di bawah 50. Nah, selanjutnya perbandingan LDA dan LSA menggunakan jadi kita menggabungkan si topik LSA dan LDA-nya menjadi satu data frame, lalu menampilkan visualisasi perbandingannya dengan diagram batang. Nah, di sini terlihat untuk yang warna biru, batang warna biru itu mewakili LSA dan yang orange LDA. Hasilnya metode LDA ini lebih unggul dalam hal interpretabilitas dan pemisahan topik. Topik-topik yang dihasilkan oleh LDA tampak lebih bermakna dan sesuai dengan konteks ulasan game. Misalnya itu masalah performa, kesenangan bermain, atau review. Nah, selanjutnya untuk metode LSA menghasilkan topik yang terlalu umum dan kata-katanya yang sering berulang sehingga lebih sulit digunakan untuk mengambil insight yang jelas. Interpretasi hasilnya pada metode LDA membagi data ulasan menjadi 5 topik yang jelas dan terpisah. Setiap topik mengandung kata-kata yang memiliki kesamaan konteks. Misalkan topik 1 itu berkaitan dengan kebutuhan dan pengalaman bermain. Topik 2 mencerminkan penilaian positif dan kepuasan pengguna. Topik 3 dan 4 mengandung indikasi kritik atau masalah teknis seperti lag atau iklan. Topik 5 berkaitan dengan kesenangan dan kecanduan bermain. Distribusi dokumen per topiknya menunjukkan topik 2 paling dominan, mengindikasikan bahwa sebagian besar ulasan bersifat positif. Lalu selanjutnya pada metode LSA juga menghasilkan 5 topik. Namun banyak kata yang berulang di beberapa topik seperti play, game, fun, really, dan love. Hal ini menunjukkan bahwa topik yang dihasilkan LSA kurang terpisah secara semantik dan cenderung menggabungkan kata-kata umum dan keseluruhan korpus ulasan. Interpretasi makna dari tiap topik kurang tajam karena topik tampak menyatu atau saling tumpang tindih. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis topik menggunakan metode LDA dan LSA terhadap data ulasan pengguna aplikasi Airplane Chefs, dapat disimpulkan bahwa metode LDA memberikan hasil yang lebih jelas, terfokus, dan mudah diinterpretasikan.
LDA mampu memisahkan topik-topik secara semantik sehingga setiap kelompok kata menggambarkan tema tertentu yang spesifik seperti kepuasan pengguna, masalah teknis atau kecanduan bermain. Sementara metode LSA cenderung menghasilkan topik yang tumpang tindih dan banyak kata yang umum lebih sering muncul di hampir semua topik sehingga interpretasinya menjadi kurang tajam. Dengan demikian LDA lebih direkomendasikan untuk analisis topik pada data teks ulasan karena mampu menyajikan informasi yang lebih representatif dan bermakna. Sekian eh, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.